memakai produk untuk menambah pengetahuan. Nah, ini penting. Kalau Anda ketemu dengan pemakai produk, tolong belajarlah dengan pemakai produk tersebut sebagai tambahan pengetahuan. Tanya, Pak, mau tanam untuk apa? Untuk cabai. Wah, kebetulan saya belum pernah lihat cabai. Dalam hati Anda, Pak, gimana Pak kalau besok saya menengok lahan Bapak? Wah, petani kan merasa diperhatikan. Sebenarnya jadi aku mau pengen nonton wet cabai kayak apa tuh? Sapi metal itu seperti apa gitu ya. Tapi petani kalau didatangin seneng Pak. Seneng. Tapi di situ apa? Sambil Anda juga menjalin hubungan, sambil Anda belajar dari petani tersebut. Banyak tanya nggak apa-apa. Ya, banyak tanya tidak apa-apa. Nah, tapi untuk mengimbangi ya Anda sedikit banyak membaca buku manual produk. Penting agar imbang gitu. Anda juga ternyata kan saru kalau nggak kelihatan apa-apa, nggak dong sama sekali ya. Ya sedikit banyak itu kalau perlu ngomong istilah-istilah yang sulit-sulit gitu biar dianggap pinter gitu ya. Nggak apa-apa. Kemudian tanyakan alasannya sebagai pemakai produk bisa menjual produk. Tanyakan apakah sudah membaca paket info, apakah sudah mengetahui pemasarannya dengan sistem network. Tanya, wah Mas tertarik nih Mas, saya tertarik karena paketnya barangnya gampang didol gitu ya. Sudah nggak lihat marketing plan-nya? Oh sudah Mas, oh, berarti memang dia tidak tertarik dari sisi networknya di awalnya. Dia tertarik bagaimana menjual. Anda ngomong, wah kalau menjual Pak, wis tak wah cepet banget Pak. Itu Bapak bayangkan setiap perumahan, setiap orang, setiap ini salon banyak. Tunjukkan prospek-prospek Anda, kemungkinan terjadi penjualan. Anda fokus ke hot button dia, penting. Fokus ke hot buttonnya. Ya, jangan sebagai petani, Pak nanti ada KDI bangun jaringan. Teng mereka bahas pupuk nggih Mas nggih. Sudah ke sini kecewa dia. Mana ya Mas kok mboten kok tak maksurin nggih Mas. Aku konten ini mboten medal-medal napa to? Carane nandur pari sing apik niku pripun. Padahal pertemuan pertama lagi bangun impian saya itu parine apik ya sudah. Beda ya. Jadi Anda harus tahu hot buttonnya. Jangan sudah ngampiri jaraknya jauh rumahnya Piyungan ngampiri nang Prambanan. Kewiyoro balik nang Prambanan, balik nang Piyungan ya jebul cuma pengen tanya dosis. Ya sudah kalau tanya dosis Pak ini sudah ada Pak, di sininya terangkan di situ selesai. Ya kan? Nah, terus kecuali kalau mereka memang Mas iki nak carane ngembangin nang kene iki piye Mas? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan pembangun jaringan. Hot button-nya jelas. Kalau perlu Anda enggak. Saya pengen tahu Anda kok tertarik dengan network marketing alasannya apa? Kembali ke 9 prioritas tadi Anda kembali. Walaupun pertanyaannya ada di tengah-tengah dialog Anda, mungkin Anda kenal sama dolen Anda itu sudah 10 bulan. Sebelum itu ditanyakan, Anda belum tahu hot button-nya. Enggak, sebenarnya itu kamu ikut NASA ke sana kemari itu yang kamu cari apa tuh? Ya, enggak usah bingung jawabnya. Ini ada 9 pilihan, pilih yang mana? Wow, pilih yang ini ya sudah jelas. Kenapa kamu milih yang ini? Oh, karena ini. Gitu. Kenapa itu menjadi penting bagi hidup Anda? Oh, karena begini. Nah, kira-kira kalau sampai itu nggak terjadi, apa nanti yang terjadi? Oh ya, cilaka sekali, Mas. Nah, sudah ketemu hot button-nya. Kalau sudah ketemu hot button-nya, nih jawabannya, KDI. Ikut KDI, jadi pemimpin KDI, buka KDI di sana. Jadi kalau misalkan ada telepon, Mas, aku sekarang baru ngembangkan di Sulawesi, atau baru ngembangkan di Brebes. Pertanyaan berikutnya, kapan jadwal KDI kamu selenggarakan di sana? Mana, Mas? Baru merospek. Nah, itu belum mengembangkan secara sesungguhnya. Tapi kalau misalkan, Mas, saya sekarang buka KDI di Brebes, itu berarti Anda mengembangkan. Ya, pertanyaan kunci Anda harus pahami. Jangan senang dulu. Kadang-kadang dolen juga ada yang ABS atau APS atau AUS nih ya, asal uplin senang gitu ya. Tenang plan, ini Pak, saya sedang mengembangkan di sana gitu ya. Terus gimana? Baru saya kirimkan paket informasi gitu ya. Ya Anda tetap Anda kasih selamat, wah sukses. Pasti sering Anda lakukan pasti sukses gitu ya. Tapi Anda juga jangan terlalu berharap, oh masih taraf meminjamkan paket informasi. Anda masih pantau, gimana kemarin paket informasinya udah sampai sana belum, tolong dicek. Kadang-kadang lupa jaringan juga. Oh iya Mas, tak tanyakan gitu. Ada juga yang seperti itu. Plan, wah orangnya antusias sekali gitu ya. Maksudnya antusias gimana? Tanya lagi, antusiasnya apa? Produknya atau bisnisnya? Kan sering kita wah antusias sekali. Wah bayangan kita, wah sembangin, wah dia menang karena belum bisa seperti itu ya. Tanya apa? Antusiasnya apa? Dia pernah ikut network marketing, pernah ikut ini, betul-betul tertarik dengan NASA. Nah, beda lagi nanti.
Ya, arahnya beda lagi. Ya, oh, ini kalau ini ke sini. Oh, kalau gitu bisa nggak dia diajak ke Jogja? Ya, bisa nggak diajak ke Jogja? Gimana? Suatu saat aja ya ke Jogja ya. Oh iya, malah kemarin tuh pengen lihat Pandan Simo. Wah, ini orangnya ukuran-ukuran seperti ini Anda bisa temukan. Ini bibit-bibit unggul. Nah, kalau Anda bibit unggul, perlakuannya harus spesifik. Anda perlu jadwalkan waktu. Anu ya, tolong nanti kalau kapan dia ke Jogja, tolong saya kasih tahu. Mungkin saya bisa undurkan acara saya pengen ketemu dengan prospek kamu. Ini Anda sebagai upline yang tahu medan, penguasaan medan, Anda harus improvisasi dengan dosen Anda yang kadang-kadang baru awal bergabung, dia belum tahu mana milih bibit yang unggul, mana milih bibit yang tidak unggul. Ini masalah prioritas, ya tetap bibit yang tidak unggul tetap nanti akan tumbuh dari sekian tumbuh itu jatuh buahnya ternyata menyimpan bibit yang unggul, kita nggak tahu. Ya. Bisa terjadi seperti itu kan? Anda punya seorang petani tidak tertarik dengan network marketing, dia cuma tertarik dengan tanamannya saja yang bagus. Ya jangan Anda sepelekan, tetap jalin hubungan. Siapa tahu dari saudaranya, dari temannya tanya, Pak, Om, Paman, Pak D, ngagem nopo kok pupuk apik? Kok hasilnya apik? Oh, nganggo NASA. NASA niku ra sing MLM niku ta. Ora arti aku. Terus pokoknya NASA ki tak nggo apik gitu ya. Mboten, Mbah. Sinten sing ngagem sing nawake pupuk NASA? Oh, nganu. Mas Imam kemarin datang ke sini sing nawake pupuk iku ana. Alamatnya pundi, Mas? Alamatnya pundi, Mbah? Ah, Anda didatangi orang. Assalamualaikum. Betul namanya Mas Imam? Oh, betul Pak, ada apa? Betul yang ngasih pupuk NASA Mbah Wiryo? Betul Pak, ada apa Pak ya? Jelek ya Pak ya? Kenalkan Mas, nama saya Ali ini. Saya tertarik sekali dengan NASA. Katanya NASA multi level marketing. Bisa tanya bisnisnya gimana? Ya siapa tahu punya. Dari hasil kita membangun hubungan dengan orang yang menggunakan produk. Ya, jadi hanya masalah prioritas, bukan kemudian yang lain, wah kamu nggak level, nanti saya jarang ketemu kamu ya, kamu pemakai produk kok. Jangan seperti itu ya. Anda ya tahulah. Nah, saya tertarik dengan sistem bisnisnya. Ingat, tanyakan alasannya. Baca buku, pertanyaan adalah jawaban. Apakah sudah pernah ikut mengenal MLM? Apakah sering ikut training? Pendapatnya tentang MLM bagaimana? Mengapa Anda berhenti kalau pernah ikut MLM? Untuk mengukur kadar pengalamannya, apakah termasuk orang yang salah asuhan? Gitu? Atau karena kendala teknis? Ya? Atau karena memang sikapnya yang negatif, sehingga dia gagal di multi level. Tapi ingat, ini penting Anda kuasai, sehingga Anda tahu siapa prospek Anda. Nah, kemudian Anda bisa dalam hal diskusi, Anda bisa pembahasan ulang tentang paket info. Tujuannya untuk mengulang informasi secara cepat dan lengkap agar prospek Anda benar-benar paham tentang paket info bisnis, sehingga suatu saat dia juga bisa menjelaskan untuk orang lain. Ini masuk wilayah presentasi nanti ya, besok. Saya tidak tertarik. Jawabannya, jangan menyalahkan, jangan berdebat, tanyakan apa alasannya, cari daftar namanya, tawarkan produknya, ucapkan terima kasih. Ya. Kalau Anda sudah betul memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi, bahwa memang betul-betul orangnya sudah memang tidak tertarik, nggak usah berdebat. Ikut multi levelan dia Anda di prospek, nggak usah berdebat. Lakum dinukum waliyadin, multi levelmu, multi levelku gitu ya. Tetaplah mengerjakan PR, selalu pinjamkan paket informasi karena inilah permainannya, ya. Selalu menambah daftar nama, inilah nanti yang akan membuat Anda termotivasi. Punyalah stok paket info semakin banyak semakin bagus. Latihanlah presentasi dan mencoba latihan follow up dengan sponsor dan upline Anda. Kalau Anda belum pernah melakukan presentasi, minta pendampingan sponsor Anda. Kalau Anda belum pernah melakukan follow up, minta pendampingan, perhatikan, contohi mereka. Ya, besok kita akan membahas bagaimana cara melakukan presentasi dengan cara yang benar, ya, bukan dengan cara yang baik, ya, baik tapi belum tentu benar. Tapi biasanya enak benar, itu biasanya apik. Ya, bisa toh namanya presentasi yang baik itu kan nih, Bapak-bapak, tenang Bapak. Bapak jangan khawatir. Bapak orangnya nih, tuh 2 3 4 5 10, tenang, masuk gratis semua. Tenang aja Pak, upline-nya bertanggung jawab gitu kan, tenang gitu kan. Bapak masuk semua nanti gratis. Baik toh? Baik nggak itu? Baik hati Anda tapi tidak benar. Nah, bagaimana besok kita bisa presentasi dengan benar? Nah,
Jangan kemana-mana, besok tetap datang di rumah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum penawaran produknya banyak, penawaran sedikit, omset tidak akan tercipta. Ini sudah hukum. Kalau Anda punya banyak produk di rumah, apapun bentuk produk Anda, tapi nggak pernah menawarkan, ya numpuk di rumah. Ya, nggak tercipta omset, aset Anda berhenti, nggak pernah berkembang. Nah di sini produknya sudah banyak, penawarannya banyak, nah omsetnya dahsyat. Nah, ini yang luar biasa. Omsetnya produknya banyak, penawarannya banyak, akan menghasilkan omset yang sangat dahsyat sekali. Nah, mari kita lihat di sini, produk banyak atau produk sedikit. Ya, di sini kelebihan daripada sistem network. Ini apakah produknya banyak atau produk sedikit, yang namanya tutup poin tetap 100 poin. Jadi tidak pernah terjadi suatu saat kelak ya, produk NASA itu menjadi 1000 unit, lalu kemudian tutup poinnya jadi 1000 poin gitu. Enggak, tetap walaupun nanti 1000 unit tutup poinnya tetap 100 poin. Nah, kenapa demikian? Mari kita lihat di sini. Jadi hukum omset berkesinambungan. Bukan tutup poinnya yang diperbesar, tetapi orang yang tutup poinnya yang diperbanyak. Ya. Jadi akan lebih mudah membangun jaringan dengan target yang sama. Daripada orangnya sama, targetnya diperbesar. Nah, ini kelebihan daripada sistem network. Ya. Latar belakang Anda tidak ada hubungannya dengan omset Anda. Kenapa demikian? Karena misalkan Anda sebagai seorang pengangguran, atau sebagai seorang guru, atau mungkin sebagai seorang pegawai, itu tidak akan menentukan warna dari jaringan Anda. Karena Anda sebagai seorang pegawai bisa merekrut seorang insinyur, bisa merekrut seorang kiai, bisa merekrut seorang dokter, bisa merekrut seorang petani. Demikian juga dengan Anda petani, Anda bisa membangun jaringan dengan lingkungan di luar Anda sebagai seorang petani. Jadi di sini latar belakang Anda tidak ada hubungannya dengan omset Anda. Ya. Yang ada adalah frekuensi presentasi Anda sangat erat hubungannya dengan omset. Jumlah frekuensi atau presentasi ini sebenarnya untuk apa? Untuk memenuhi yang namanya hukum rata-rata. Jadi kenapa Anda harus melakukan presentasi di awalnya? Anda diajarkan atau diajak untuk meminjamkan paket informasi 8 kali dalam 1 bulan. Ya, kemudian minggu berikutnya mendapatkan tantangan, nggak tahu Anda ketika Anda harus presentasi 30 kali per bulan, nggak tahu itu Anda tertekan atau tertantang. Pilih yang mana? Ya, kalau Anda tertantang, Anda akan memilih mencapai kemenangan. Tapi kalau Anda tertekan, ya Anda akan stres dan tidak bisa menikmati. Maka Anda harus mencari yang namanya tantangan. Ya. Jumlah frekuensi atau frekuensi presentasi, kenapa selalu dikatakan selalu meningkat, dalam arti kalau bisa Anda 15 kali presentasi per bulan. Ini sebenarnya tujuannya untuk memenuhi hukum rata-ratanya. Kalau hukum rata-rata biasanya 10 Anda melakukan presentasi, 3 tertarik, 1 ikut KDI, berarti kan untuk target 2 orang ikut KDI berarti 20 kali presentasi. Itu namanya hubungan antara hukum rata-rata dengan jumlah frekuensinya. Kalau Anda sudah ketemu dengan hukum rata-ratanya, itu berarti ngitungnya sederhana. Nah, kalau saya membaca buku Alan Pace itu, saya presentasi 10 kali, ya, dapat 1 orang leader misalkan yang ikut KDI. Atau dari 100 kali saya melakukan presentasi, dapat 1 orang diamond yang setiap bulan memberikan penghasilan kepada saya. Kalau diamond itu kan 60.000 ya, 60.000 minimal itu ya. Berarti paling tidak itu ya sekitar 5 juta rupiah per bulan. Berarti kalau saya melakukan presentasi 100 orang, berarti 1 orang nilainya berapa? Kalau 1 bulannya 5 juta, 50.000, ya kan? Berarti kalau saya melakukan presentasi, saya mendapatkan penghasilan 50.000. Saya melakukan presentasi, saya dapat 50.000. Saya ngitungnya seperti itu. Jadi nggak tahu itu orang nanti menolak atau tidak. Saya menilai sekali saya melakukan presentasi, nilainya adalah 50.000 rupiah per bulan. Karena apa? Suatu saat dari 100 kali saya melakukan presentasi,
pasti akan menemukan satu orang yang akan menjadi seorang diamond di kaki saya, dan itu memberikan kontribusi minimal 5-10 juta tiap bulan kepada rekening saya. Nah, kalau kita fokus ke hasil, maka kita akan ringan ketika menerima penolakan-penolakan. Kita tidak pernah memperhitungkan berapa kali saya ditolak, tetapi fokus kita temukan orang-orang yang serius ingin menjadi seorang diamond. Nah, kalau di sini contohnya dengan jumlah presentasi 6 kali, Anda menemukan satu orang yang bergabung. Dengan jumlah 6 orang yang bergabung, berarti ada aktivitas, dihasilkan dari aktivitas 36 kali presentasi, di mana 6 orang yang bergabung ini akan memunculkan satu orang yang serius menjalankan bisnis. Berarti setiap 36 kali presentasi kita akan menemukan satu orang yang serius. Nah, sekarang kita bisa lihat berapa kali kita melakukan presentasi. Kalau kita melakukan presentasinya baru 10, kok belum dapat orang yang serius? Sesuatu hal yang wajar. Karena apa? Belum terpenuhinya hukum rata-rata. Nah, kalau kita sudah tahu konsepnya, tidak terlalu sulit menjalankan usaha ini. Nah, jika Anda ingin menemukan 6 orang yang serius, yang tersebar di 6 kaki Anda. Nah, kalau satu kaki yang serius tadi, itu didapat dari 6 kaki yang bergabung, kan belum tentu yang bergabung itu serius semuanya. Nanti lolos jadi seorang pearl atau emerald, akan ketemu satu. Nah, kalau satu orang serius tadi ditemukan dari frekuensi 36 kali presentasi, berarti kalau Anda ingin menjadi seorang diamond dengan 6 kaki, Anda kalikan 6, berarti Anda harus melakukan 216 kali presentasi. Nah, kalau Anda melakukan 216 kali presentasi, ya, momentum Anda untuk menjadi seorang diamond, peluang Anda untuk menjadi seorang diamond sangat besar sekali dengan penghasilan minimal 6 juta sampai 100 juta rupiah. Kita ambil rata-rata seorang diamond 30, katakanlah 20 juta. Ya. Berarti setiap satu kali presentasi nilainya adalah 20 juta dibagi 216. Ya, berarti sekitar 10.000. Sekali presentasi itu akan memberikan penghasilan kepada Anda 10.000 rupiah per bulan. Kalau Anda ingin mendapatkan uang 50.000 rupiah per bulan, berarti 5 kali Anda melakukan presentasi. Nah, ngitungnya seperti itu ya. Nah, bukan tebaran produk dan latar belakang Anda, tetapi jumlah penambahan jaringan Anda per bulan. Kalau Anda ingin membangun hukum omset yang berkesinambungan. Ya, ada bisnis multi level yang produknya 1. Ada juga yang jadi diamond, ada juga yang penghasilannya 100 juta rupiah. Jadi bukan tebaran produknya, tapi bagaimana Anda membangun jumlah jaringan per bulannya. Apalagi kalau produknya banyak, ditambah dengan penambahan jaringan yang konsisten, ini akan memberikan peluang untuk membangun omset yang berkesinambungan. Nah, sekarang apa sih yang namanya presentasi yang sukses itu? Ya, ini sangat penting karena Anda harus memahami aktivitas Anda presentasi itu dinilai dari yang mana, dinilai dari apanya. Keberhasilan Anda presentasi, kalau kita salah menilai, kita akan menjadi frustasi. Ya, orang sering menilai yang namanya presentasi yang berhasil itu kalau orang itu bergabung. Kalau tidak bergabung berarti tidak sukses. Ya, tidak demikian cara menilainya. Jadi sukses ini adalah sebuah proses menuju tujuan yang benar. Jadi kalau Anda melakukan presentasi dengan tahapan-tahapan yang benar, apapun hasilnya, orang itu bergabung atau tidak, ini Anda sudah melakukan presentasi yang benar. Tetapi belum tentu juga presentasinya orang itu tertarik kepada Anda, itu belum tentu dinamakan presentasi yang sukses. Bisa saja Anda kumpulkan sekian banyak orang, Bapak-bapak, sudah, saya ingin mengajak Bapak sukses di bisnis ini, gimana? Anda sudah otomatis terdaftar menjadi anggota NASA, masalah pendaftaran jangan Anda pikirkan. Kira-kira semua bergabung nggak? Bergabung, tetapi apakah itu merupakan presentasi yang sukses? Tidak, karena apa? Itu tidak bisa diduplikasi, tidak bisa ditiru oleh orang lain. Orang lain tidak bisa membayari orang lain, ya. Nah, ini penting untuk Anda pahami. Nah, presentasi yang sukses itulah presentasi yang prosesnya mengarah kepada tujuan yang benar yang telah ditetapkan. Nah, apa sih sebenarnya tujuan itu? Nah, presentasi yang sukses adalah membuat prospek, ya. Yang membuat prospek yang tadinya tidak tahu tentang informasi bisnis NASA, ini menjadi tahu tentang bisnis NASA. Apakah itu nanti produknya atau sistem pemasarannya
atau apapun yang Anda lakukan, di mana mereka awalnya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian dan dia mengerti sumber informasi yang mana yang harus dia cari. Jadi misalkan Anda melakukan presentasi, setelah orang itu tadinya tidak paham tentang NASA, tidak tahu, akhirnya tahu tentang NASA. Tetapi ini tidak berhenti di situ. Anda harus menunjukkan sumber-sumber informasi yang mana yang harus dia tanyakan tentang bisnis ini. Bisa saja Anda melakukan presentasi, udah, kalau nggak percaya, NASA ini nanti hebat, coba tanya ke dukun. Atau tanya kepada sekeliling kampung Anda, atau tanya kepada pejabat-pejabat di daerah Anda. Nah, ini presentasi tidak sukses. Dia sudah tahu tentang NASA, tetapi dia tidak tahu dari mana informasi itu digali. Oleh karena itu, salah satu aktivitas presentasi adalah mempromosikan alat dan mempromosikan buku-buku dan juga mempromosikan pertemuan sehingga orang tersebut mendapat informasi dari informasi yang tepat. Jadi kalau Anda presentasi tapi tanpa pernah orangnya sudah tertarik, tanpa pernah mempromosikan pertemuan, yaitu tidak dikatakan presentasi yang sukses. Ya, karena tidak mengarah kepada tujuan yang benar. Nah, apa itu presentasi yang sumber-sumber informasi dari mana? Dari kaset, Anda perlu promosikan, VCD, Anda perlu kenalkan, business plan, Anda perlu kenalkan, apa itu NDO, KDI, apa itu RTS. Ya. Walaupun orang tersebut sama sekali belum bergerak, sama sekali belum meminjamkan paket informasi, tetapi Anda terus harus menggiring ke arah mana orang tersebut mendapatkan banyak informasi. Ya. Seperti banyak pertemuan, kadang-kadang yang namanya orang itu tersentuh itu mendapat sentuhan dan mendapat kesan yang mendalam itu momentumnya tidak sama. Ya, ada orang yang ikut ikut NDO itu nggak tersentuh sama sekali, nggak tertarik sama sekali, ada juga, gitu. Tapi ada juga orang yang datang di NDO gitu tertarik dengan MC-nya, gitu. Artinya MC-nya nggak tahu dia ngomong apa, dia cerita apa, entah tentang dirinya, entah tentang orang lain, itu kebetulan pas kena dengan kehidupannya. Nah, itu pas kena, kita nggak tahu. Ya, jadi kita tidak tahu si A, si B, si C, si D nanti itu tersentuhnya itu di pertemuan yang mana, tersentuhnya di VCD yang mana, tersentuhnya di kaset yang mana, kita tidak tahu. Yang penting Anda berikan, informasikan semua alat-alat yang ada. Ya, tentunya tidak sabrek gitu ya, orang malah bingung gitu kan. Nah, Anda punya apa, Anda promosikan. Ya, selesai besok Anda promosikan. Ya, terutama pertemuan-pertemuan yang terdekat ini segera Anda informasikan ya. Ya, KDI ini kan setiap minggu ada, ini Anda harus promosikan agar dia mendapatkan informasi yang tepat, tidak hanya dari Anda, tetapi dari orang lain. Ya. Nah, sumber-sumber informasi dari mana? Salah satunya dari support system dari Diamond Network. Nah, jadi jika Anda presentasi kemudian orang tersebut bergabung, itu adalah bagian dari sebuah proses. Ya, belum final. Ya, jangan senang dulu ya, boleh senang tapi jangan banyak-banyak dulu. Ya. Jadi saya sudah dapat 6 orang Pak, saya senang tapi sedikit. Ya, jadi belum senang banget ya. Belum merupakan sebuah hasil akhir ya dari tujuan Anda melakukan presentasi. Ini baru tahapan awal sebuah proses Anda membangun presentasi. Ya. Karena harus Anda lakukan follow up, Anda lakukan membangun ya. Ibarat ini adalah Anda baru menanam benih. Nah, benih itu harus Anda pelihara, perlu dipupuk, perlu dihilangkan hama penyakitnya dan sebagainya. Nah, presentasi yang memberikan informasi dan membantu seorang prospek untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar. Nah, jadi presentasi yang sukses juga dapat dikatakan adalah membantu prospek mengambil sebuah keputusan berdasarkan informasi yang benar. Jadi bukan dari informasi yang salah. Sehingga apa? Keputusan itu berasal dari dirinya sendiri, dari diri sang prospek sendiri berdasarkan informasi yang benar. Nah, salah satunya adalah kita meminjamkan paket informasi. Ini juga memberikan ini juga proses presentasi sebenarnya. Ini adalah proses presentasi, kenapa? Memberikan arus informasi kepada prospek Anda. Nah, bukan terletak pada saat Anda selesai presentasi kemudian orang mengambil keputusan lalu mendatangani aplikasi.
Yang terpenting ketika dia menandatangani aplikasi, dasarnya apa? Keputusan dia itu untuk mengisi formulir. Ya, tidak asal takut dengan Anda, ya, tidak asal Anda kebetulan Anda di kantor atasan semua bawahan harus masuk NASA semuanya, ya, itu kan berarti tidak berdasarkan informasi yang tepat dan benar. Tapi dia harus punya alasan kenapa Anda harus bergabung di NASA. Wah, saya takut sama bos, nanti kalau saya tidak bergabung dianggap tidak loyal. Nah, itu berarti kan bukan hal yang benar, ya. Walaupun awalnya mungkin seperti itu dipaksa, nggak apa-apa, tapi PR-nya adalah sang bos tadi, sang atasan tadi harus memberikan informasi yang benar. Nih, satu kepingin kamu tuh misalkan di NASA nanti aktif semuanya, nanti perusahaan kita bubar gitu ya. Ya itu aktif di NASA semua toh. Hati-hati yang punya bos nih, ngajak bawahnya ikut NASA nanti bisa pada nggak masuk semua ya, semua. Nah, yang terpenting di sini apa? Presentasi yang sukses itu adalah membuat orang menjadi bijak dalam mengambil keputusan. Dan biasanya keputusan yang bijak dan tepat dan keputusan yang berkualitas selalu berdasarkan informasi yang cukup dan benar. Jadi tujuan kita bekerja sebagai pembangun jaringan adalah melakukan aktivitas presentasi. Tujuannya atau apa? Memberi informasi yang cukup dan benar agar orang tersebut bisa mengambil sebuah keputusan. Presentasi yang sukses adalah sebuah presentasi yang membuat hubungan Anda dengan prospek menjadi lebih baik. Ya. Yang tadinya negatif menjadi positif, yang tadinya alergi menjadi simpatik. Ya. Bukan yang tadinya teman jadi musuh. Ya. Kan sering kan karena yang presentasi saking semangatnya gitu kan. Wah, kemudian memaksa orang yang nggak mau malah, wah, kamu itu tidak sugih ra gelem, dudu koncoku gitu ya. Nah, itu bukan presentasi itu namanya. Itu memutus hubungan silaturahim ya. Justru yang namanya presentasi yang benar itu apapun keputusan orang tersebut, apakah orang itu nanti mau atau tidak menjalankan bisnis ini, hubungan tetap terjalin dengan baik. Nah, itu kalau Anda bisa melakukan seperti itu Anda sudah bisa membawakan presentasi pada tataran tingkat tinggi. Ya, Anda lebih gentle, Anda lebih posturnya lebih bagus. Ya, jadi Anda sudah punya jiwa yang besar. Kalau Anda melakukan presentasi apalagi itu mungkin adik Anda sendiri, kakak Anda sendiri awal melakukan presentasi dia menolak mati-matian, malah wow masuk melu kayak gitu, banyak yang gagal, masa kamu banyak ngajak orang yang gagal gitu. Sudah tak, saya pengen lihat buktinya. Wah, seperti itu Anda jangan marah gitu. Nah, disinilah tingkat kematangan mental seorang pembangun jaringan ya. Jadi saya ulangi lagi, yang namanya presentasi yang sukses adalah presentasi yang membuat hubungan Anda menjadi lebih baik dengan prospek Anda. Yang tadinya negatif menjadi positif, minimal yang tadinya alergi, minimal menjadi simpatik dengan sistem network marketing. Nah, yang namanya presentasi ini membutuhkan yang namanya people skill. Ya, keahlian berhubungan dengan orang lain. Ya, salah satunya Anda membaca buku Alan Peace itu sangat membantu. Ya, atau bukunya Les Giblin yang kecil-kecil harganya 15.000 di toko buku banyak sekali. Itu silakan Anda pelajari di sana. Itu banyak ilmu-ilmu rahasia-rahasia yang jarang sekali kita dapatkan di sekolah, tetapi sangat penting untuk aktivitas kehidupan kita secara sosial dan membangun bisnis. Sumbernya dari mana? Dari buku, dari kaset, dan dari pertemuan. Jadi kalau misalkan ada orang ikut bisnis marketing kok mengeluh, suruh baca buku, suruh dengar, seluruh datang pertemuan. Nah, Anda sudah bisa memprediksi mereka-mereka seperti ini tidak akan pernah bisa membangun yang namanya network. Nah, yang ngajak saja enggan di pertemuan, apalagi yang diajak, kan dia tidak akan pernah mempromosikan, kan? Tidak mungkin kan, bagus sekali pertemuannya. Kawan bapak, nah bapak ada, enggak, kamu aja, saya kalau sudah pintar kok saya enggak, saya ikut ke pertemuan gitu ya. Nah, ya orangnya juga jaringan Anda juga nggak akan pernah datang di pertemuan atau kalau toh datang di pertemuan sudah melupakan Anda. Ya. Presentasi yang sukses adalah sebuah aktivitas yang akan menambah teman, bukan menambah musuh. Ya. Jadi kalau Anda melakukan presentasi musuh Anda banyak, berarti presentasinya belum sukses. Ya, yang namanya presentasi yang sukses itu ada tindak lanjutnya. Ya, ada tindak lanjutnya. Jangan setelah presentasi selesai sudah diberkati ya. Saya berkati ya.
selesai jalan sendiri, tidak. Harus ada tindak lanjutnya. Berupa apa? Berupa janji untuk bertemu, untuk melakukan pembicaraan mengenai bisnis ini lebih mendalam. Misalkan Anda Kang Senan, yuk besok saya hampiri ya ikut KDI, kebetulan ada bukaan KDI. Nah, besok saya hampiri ada NDO, atau kita janjian di mana, kita ketemu, kita berangkat sama-sama. Ada janji-janji yang perlu harus Anda lakukan untuk bertemu lagi dengan prospek Anda dalam hal membangun pengetahuan tentang bisnis ini sebelum mereka benar-benar menjalankan secara aktivitasnya. Nah, apa sih sebenarnya follow up itu? Di sini salah satunya follow up adalah pemesanan alat bisnis. Jadi Anda berhasil menawarkan alat-alat bisnis. Ya, Bapak kalau ingin sukses Pak, harus punya buku ini. Ya, kalau Anda mungkin sulit mempromosikan awalnya, sudah ikutkan ke KDI, karena di KDI nanti akan dipromosikan alat-alat yang perlu dimiliki oleh para distributor. Ya, atau perlu Anda sendiri yang harus mempromosikan. Ya. Tiket pertemuan harus Anda promosikan. Kemudian dia tertarik untuk membeli produk untuk dipakai sendiri. Ya. Ini harus Anda cek. Jadi Anda punya buku yang Anda untuk cek frontline Anda, si A bergabung, produk apa yang sudah dia pakai. Ini di situ harus Anda catat. Kalau tidak ada berarti Anda, tugas saya harus mempromosikan apa yang paling cocok terhadap prospek Anda atau terhadap jaringan Anda yang sudah bergabung. Kemudian lakukan home meeting, ya. Sering bertemu di awalnya. Ya, kalau saya sering katakan, kalau Anda ingin membangun bisnis, gitu, usahakan 20 kali pertemuan tatap muka berbicarakan tentang bisnis ini. Jadi kalau baru 1 kali, 2 kali, hubungan emosionalnya belum terbangun. Ya. Jadi kalau Anda bertemu dengan orang gitu, baru sekali bertemu, kesannya akan berbeda kalau 2 kali ketemu lagi, 3 kali ketemu lagi dalam sebuah aktivitas. Ya, biasanya kalau Anda penataran gitu kan 1-2 minggu, mesti ketemu, nanti jadi sahabat karib itu mesti ada. Ya, KKN jadi suami istri ya, telung sasi bertemu kok ya. Biasanya kan gitu, kalau KKN itu kan hasil dari follow up apa? Menghasilkan keputusan orang tersebut kategori A, kategori B jadi pelanggan atau jadi simpatisan saja. Itu hasil dari Anda mengetahui itu dari proses follow up. Bukan dari proses presentasi kemudian dia bergabung. Itu belum tahu ini kategori A atau kategori B. Ya. Ketika Anda melakukan presentasi, orang tersebut Anda tawari pertemuan, Anda tawari alat-alat bisnisnya, kok tertarik, ini berarti Anda baru bisa memutuskan, oh ini kategori A. Berarti saya harus banyak meluangkan waktu untuk kategori A. Setelah Anda presentasi, Anda tawarkan alatannya, dia nggak tertarik, tapi dia hanya tertarik dengan produknya saja, untuk dipakai sendiri, berarti dia kategori B. Ya, jadi Anda mengetahui kategori apa prospek Anda, itu dari hasil follow up. Makanya yang namanya presentasi, kalau tidak ada follow up-nya, bukan merupakan sebuah presentasi yang sukses. Ya, kalau Anda melakukan presentasi 15 kali, follow up-nya minimal 15 kali. Kalau perlu 20 kali, bahkan bisa 30 kali. Ya, seperti hari ini juga sebenarnya saya dalam rangka melakukan aktivitas yang namanya follow up. Ya, saya menyediakan forum, menyediakan jadwal. Ini untuk apa? Untuk melakukan follow up. Agar jaringan saya terus tumbuh berkembang, punya kemauan belajar, dan untuk memberikan kemudahan bagi sistem arus informasi mengenai ilmu bisnis network marketing. Nah, presentasi yang sukses adalah merupakan proses menanam bibit. Lahannya apa? Lahannya prospek. Jadi kalau Anda petani, itu yang namanya lahan Anda pasti terbatas. Kalau Anda punya 2 hektar ya sudah, lahan Anda 2 hektar. Tetapi kalau Anda sebagai seorang distributor, lahan Anda tidak terbatas. Ya, pokoknya ada orang punya hidung, punya mata, bisa ngomong, itu prospek Anda, itu lahan Anda sudah. Jadi Anda kemana-mana tuh lihat tuh lahan gitu. Itu lahan Anda tidak terbatas. Lahan Anda tidak dibatasi juga oleh batasan patok. Mau lintas planet pun kalau ada silahkan gitu. Suatu saat mungkin di bulan sana nanam pohon cabai bisa tumbuh dengan NASA, nggak, atau mungkin ada yang ngekspor ke sana ya. Nah, budidayanya, cara merawatnya adalah di follow up. Ya, jadi harus Anda lakukan semuanya. Bibitnya, Anda menanam bibit itu, Anda punya lahan, tapi kalau nggak pernah ditanam bibitnya juga akan hanya tumbuh rumput.
ya, maka Anda harus menanam bibit. Ya, proses menanam bibit itulah melakukan presentasi. Setelah menanam bibit, proses budidayanya, memeliharanya itu adalah dengan melalui aktivitas follow up. Ya. Presentasi yang sukses itu tidak ada perasaan kecewa jika saat selesai presentasi tidak ada keputusan yang bergabung. Wah, berat ini. Kalau begitu Anda kecewa, wah berarti saya belum sukses gitu ya. Santai aja, yang namanya presentasi Anda selalu berpikir, satu kali presentasi nilainya 50.000 per bulan. Jadi walaupun Bapak tidak berhubung, terima kasih Bapak sudah memberi saya 50.000 rupiah per bulan. Bingung mesti dia. Sebentar mas, sebentar. Gimana mas, maksud saya kalau begitu saya bergabung mas. Ya, bisa seperti itu. Anda ngomong, terima kasih pak, bapak telah memberi saya 50.000 rupiah per bulan. Loh kok bisa begitu? Karena begini pak, jadi yang namanya presentasi ada hukum rata-ratanya. Anda terangkan, oh seperti itu ya, kalau begitu saya bergabung, malah tertarik dengan presentasi seperti itu malah. Nah, bagaimana teknik Anda bisa melakukan presentasi ya? Hadirlah Anda di bisnis plan ya. Kalau sekarang nanti sudah ada kasetnya. Dengarkan terus presentasi standar. Dengarkan sambil melihat nanti kita bisa minta tolong mas. Ya, melihat ini Anda dengarkan kaset presentasi standar. Lama-lama nanti Anda bisa ya. Oh, pertama kali Anda yang seolah-olah yang membukakan seperti ini, dengerin terus, buka terus seperti ini, lama-lama oh titik ini, oh kekuatannya di sini, cara menjelaskan bagian ini seperti ini, cara menjelaskan bagian ini seperti ini, ada semua di situ ya. Nah, Anda dengarkan, itu salah satu caranya Anda berlatih melakukan presentasi. Lama-kelamaan Anda coba di prospek Anda. Jadi yang namanya mencoba, targetnya apa? Targetnya Anda ngomong dan ada orang yang mendengarkan ya. Makanya kalau Anda memprospek di awal, prospeklah orang-orang yang Anda anggap tidak mau bergabung. Nanti jangan bergabung Pak ya, saya cuma latihan gitu, malah bergabung nanti. Anggap saja orang prospek-prospek Anda yang menurut klasifikasi Anda itu skornya paling rendah, itu yang Anda undang. Anda presentasi tanpa beban, ya dia nggak bergabung pun juga sudah Anda anggap skornya paling rendah gitu ya. Nah, Anda presentasi di situ. Nanti kalau presentasi Anda sudah mulai lancar, baru skor yang tertinggi baru yang Anda hubungi ya. Jangan yang orang tertinggi Anda hubungi, Anda malah keder sendiri ya. Jadi caranya seperti itu. Kemudian lihat caranya, hadiri bisnis plan ya, sambil menyelam minum air, sambil Anda mengajak prospek, sambil Anda di sana belajar cara bagaimana melakukan presentasi. Nah, setiap minggu ada bisnis plan yang orang yang membawakannya berbeda-beda. Ya, Anda tidak perlu ngambil negatifnya, kan? Masing-masing orang ada kelebihannya, ada negatifnya. Lihat kelebihannya. Ya. Anda lihat negatifnya. Yang penting Anda tahu, jangan ditiru. Misalnya terlalu banyak orang kemudian orang dinglok terus, padahal ngomongnya bagus tapi orangnya dinglok terus. Yang dicontoh yang bagus. Nah, dari 10 orang presenter, kalau Anda ambil yang bagus, Anda terapkan di diri Anda jadi bagus sekali. Nah, ini yang paling penting. Nah, ini semuanya perlu Anda lakukan. Ya, tujuannya adalah Anda meningkatkan keahlian Anda melakukan presentasi. Karena kalau Anda sudah ahli presentasi, itu betul-betul Anda membuka rezeki Anda. Seringkali orang terputus rezekinya hanya gara-gara dia tidak bisa presentasi. Suatu saat dia punya downline, ya. Downline-nya itu punya prospek yang sebenarnya sangat bagus. Ya, dia care terhadap multi level, dia senang dengan multi level marketing, ya. Dia sudah pernah ikut MLM, kemudian mungkin karena suatu hal dia berhenti, lalu kemudian ditertarik dengan bisnis nasanya, kemudian downline Anda mengundang Anda. Nah, gara-gara Anda tidak bisa prestasi, Anda dengan berbagai macam alasan. Waduh, ini pas kebetulan jadwal tujuan dengan presentasi saya yang di Panggang misalkan, atau yang di Cilacap gitu misalkan, seperti itu, padahal tidak bisa presentasi. Yang pertama Anda sudah berbohong, gitu. Yang kedua Anda mengecewakan downline Anda. Yang ketiga Anda kehilangan prospek. Ini kan namanya memutus rezeki. Padahal sudah jelas itu rezeki ada di depan Anda. Tetapi kalau Anda sudah bisa melakukan presentasi dimanapun Anda berada,
siapapun jaringan Anda, begitu diminta, plan, tolong man, bantu saya presentasi. Anda, oke, siap, kumpulkan teman-teman Anda. Ya. Kalau perlu, seluruh kampung diundang. Wah, gitu. Jadi ada kenyamanan, keamanan dari downline Anda karena apa? Sponsornya, upline-nya itu memiliki keahlian dalam melakukan presentasi. Nah, yang namanya keahlian dalam melakukan presentasi itu akan membangun postur Anda. Anda semakin terbangun posturnya di hadapan jaringan Anda. Jaringan Anda akan semakin aman, semakin loyal dengan Anda sebagai seorang pemimpin jaringan di grup Anda. Lalu bagaimana cara Anda belajar? Duplikasi aja. Pokoknya tiru habis. Ya, kalau Anda bingung, pokoknya tiru habis cara berpakaiannya, cara ngomongnya, cara membukanya, cara tiru habis aja udah. Nanti lama-kelamaan Anda akan menemukan format Anda sendiri berdasarkan gaya Anda sendiri. Ya, kadang-kadang presentasi gayanya Pak Adi Anda tiru, presentasi gayanya Pak Mustari Anda tiru, presentasi gayanya Pak Saiful Anda tiru, besok lagi gayanya siapa Anda tiru. Tidak masalah. Ya, karena di bisnis ini kalau Anda ingin sukses, ada rumus satu kata. Ya. Kalau Anda ingin sukses di bisnis ini, ya, rumusnya itu satu kata. Nyontek. Ya, kalau Anda nggak mau nyontek, itu Anda akan mempersulit diri sendiri. Kalau di sekolah nggak boleh nyontek, kalau di sini Anda malah diharuskan untuk nyontek. Ya, presentasi seperti nyontek juga. Ya, wah, saya nggak mau nyontek mas, wah, hafal mas, wah bla bla. Downline Anda melihat Anda itu orang pinter, dia merasa tidak bisa seperti Anda. Tapi kalau nyontek seperti ini, wah ini omong moco, paling ini omong moco, gampang tuh, ya. Coba kalau saya bisa saja ngomong tanpa ini, ya ngetik, yang saya sendiri kan dari ini hafal lama kelamaan. Tetapi mungkin Anda akan berpikir, wah kalau saya suruh memimpin seperti Pak Ali nggak bisa. Tapi karena hanya nulis baca saja kemudian dikembangkan sedikit, ya saya kira justru mungkin kadang Anda punya keahlian lebih dalam membangun suasana KD seperti ini. Mungkin di sponsor baru Anda KD-nya lebih meriah daripada sini, bisa terjadi. Mungkin lebih baik dari sini, bisa terjadi. Ya, yang terpenting apa? Ada hal-hal yang selalu menjadi pokok atau menjadi pedomannya, jadi lebih mudah. Ya. Gaya bicaranya, pakaiannya, cara humornya, cara berjalan, cara menulis, cara membuka, cara menutup, cara menghadiri dan pertanyaan, semuanya ditiru habis. Ya. Jadi tidak takut, jangan takut meniru. Ya, tadi ada yang tanya, Mas apa tadi? Mas, siapa tadi yang dari? Mas, kalau bikin website tuh, Mas itu boleh nggak Mas itu nyontoh brosurnya? Malah harus kudu dicontoh, masa dosisnya ora podo gitu ya. Dari Banjar. Jadi saya lihat di internet tuh kok sama persis dengan brosurnya itu gimana Mas? Ayo kudu persis. Ya masa saya mau dosisnya agak nyeleneh sedikit lah, gitu malah kesulitan gitu sudah dengan brosurnya. Ya, sudah ada di sana, tinggal copy paste, Anda ketik, syukur ganti bahasa ya. Kalau Anda bisa bahasa Uruguay, ganti bahasa Uruguay, bahasa India, bahasa Cina, bahasa Cina. Jadi prospek Anda akan bertambah ya. Kemudian penampilan lebih profesional ya. Lalu teknik-teknik presentasi ya. Ya, telepon dulu untuk konfirmasi. Ini juga boleh kalau Anda ngundang orang, Anda tanya dulu ya. Artinya untuk memastikan orang-orang itu hadir di pertemuan Anda. Matikan TV, handphone dan telepon. Binatang peliharaan tolong diamankan, yang suka kecoak tolong jangan keluarkan dulu ya. Anak-anak ditidurin dulu ya. Caranya gimana? Siangnya dibuat capek gitu ya. Seperti anak saya tadi. Nah, saya tuh tiap Jumat sore mesti tak jadolanan. Bal-balan atau apa gitu, jam 8 klipuk tidur gitu. Kalau enggak gitu, udah aktivitasnya luar biasa. Ya, bikin capek dulu ya. Kursi jangan ditata dulu ya. Kalau misalnya Anda mengundang orang di rumah, ya kursinya jangan langsung ditata diri-diri. Ngundang 50 ditata 50 gitu. Yang datang cuma 2, itu yang lainnya pada waduh ternyata kita tertipu ya gitu kan.
Tapi kalau biasa aja ya. Nah, kesannya akan lebih baik kalau justru Anda kekurangan kursi. Wah, saya tidak sengaja yang datang sebanyak ini. Wah, begitu kan. Padahal yang diundang 1, yang teko wong 10 gitu. Kursi ini 3 gitu. Ya. Jadi kursi jangan ditaruh dulu, tidak perlu ada makanan ya, tidak perlu ada makanan ya, cukup minuman saja sudah cukup. Kemudian harus ada edifikasi. Nah, apa ini edifikasi? Untuk hal yang lebih jauh nanti Anda bisa dengarkan di kaset tentang edifikasi ya. Edifikasi itu menghormati orang, mempromosikan seseorang agar orang yang datang itu akan hormat dengan orang yang Anda promosikan. Itu namanya edifikasi. Ya. Kalau dalam kasetnya Tung Desem itu ada cerita ya. Pada saat dia mau promosi, ingin jabatan tertentu, dia ngomong sama bawahannya. Kamu nanti tolong ya kalau ketemu bos ya, ngomong yang baik-baik tentang aku. Nah, aku pun juga demikian. Aku pun nanti kalau ketemu sama dewan direksi akan ngomong baik-baik tentang diri kamu. Nah, bawahannya ketemu, gimana itu Pak Tung itu? Wah, luar biasa Pak, orangnya sangat hebat sekali. Ya, dia pandai memimpin, disenangi oleh karyawan, dan saya senang punya bos seperti Pak Tung. Wah, itu dia ngomong dengan atasan. Nah, kemudian suatu saat ya, Pak Tung tadi menghadap kepada direksi, ya ngomong tentang bawahannya namanya Joko misalnya. Suatu saat tanya, gimana Joko? Wah, Joko itu orangnya sangat rajin Pak, disiplin. Tapi yang penting benar, jujur gitu ya. Jadi tidak asal edifikasi menutupi kesalahan, tidak. Tetapi betul-betul itu ya memang orangnya memang patut diedifikasi. Nah, akhirnya apa? Dengan cara seperti itu sang bos tadi cenderung untuk memilih kedua orang ini karena berdasarkan informasi dari yang dia percaya. Nah, sama juga dengan kalau Anda mengundang upline Anda datang di rumah Anda untuk membawakan presentasi, Anda harus mengedifikasi terlebih dahulu. Jadi Bapak-Bapak, saya sangat beruntung sekali karena pada kesempatan ini kita mendapat kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah orang yang sangat sukses dalam menjalankan usahanya, sudah membuka cabang di berbagai kota, dan pada kesempatan kali ini beliau ini akan memberikan informasi kepada kita semuanya. Dan tentu saya akan sangat menunggu-nunggu karena saya adalah orang yang termasuk ingin tahu tentang apa sih sebenarnya peluang usaha yang ingin ditawarkan oleh beliau ini. Ya, kita beri kesempatan kepada Bapak Joko untuk tampil ke depan. Nah, itu namanya mengedifikasi. Jadi belum orangnya sudah respect terlebih dahulu. Ya, jadi sebaliknya kalau misalkan Anda akan sangat berbeda kalau Anda mengatakan, waduh Bapak-bapak, saya mohon maaf loh Bapak-bapak, ini merepotkan Bapak-bapak, harus saya undang ke sini, Bapak mau datang ke sini, saya sudah senang sekali karena apa? Saya dipaksa oleh teman saya untuk undang Bapak, Pak. Jadi, saya tidak tahu mau diomongin apa juga saya nggak tahu, udah pokoknya kita dengerin aja lah Pak. Gimana kesannya gimana? Beda kan? Ya. Kesannya kita punya rasa salah ngundang orang itu ya, dan merasa berterima kasih. Jadi porsi terima kasihnya itu Anda tekankan bukan kepada orang yang hadir. Anda tetap sebagai sopan santunnya Anda ucapkan terima kasih kepada yang hadir. Saya ucapkan terima kasih Bapak telah menghadiri undangan kami, dan pada kesempatan ini kita semuanya sangat berterima kasih kepada orang yang betul-betul dalam kesibukannya, dalam luar biasa jadwalnya mau menyempatkan diri datang ke rumah saya. Dan beliau ini betul-betul ingin membagi ilmunya, membagi pengalamannya dalam hal membuka cabang dalam usahanya. Nah, itu tekanan terima kasihnya lebih kepada sang pembicara. Ya, bukan kepada mereka yang hadir. Kalau toh Anda mengucapkan, itu hanya sekedar untuk sopan santunnya. Mereka telah hadir di undangan Anda, ya. Kemudian produk, alat, brosur-brosur disiapkan tapi jangan didisplay. Artinya jangan ditempatkan di meja yang dalam jangkauan sang prospek Anda. Kenapa? Karena itu akan sangat mengganggu. Ya. Ya, begitu datang gitu, lihat begitu ada brosurnya NASA gitu, oh multi level loh. Nah, belum sudah seperti itu. Belum diceritakan, dia sudah menebak dan sudah berpendapat. Padahal kemungkinan lingkungannya orang-orang yang gagal dengan multi level. Atau sebaliknya,
misalkan saja kebetulan di situ ada VCD atau ada brosur yang kebetulan tanamannya yang dia senangi, misalkan tanaman hias, atau misalkan di situ ada tanaman padi. Wah, saking senangnya dia perhatiannya di brosur, bukan di pembicaranya. Jadi bisa Anda perlihatkan, tetapi di luar jangkauan orang-orang yang Anda undang. Nanti setelah selesai itu nggak apa-apa, tapi dalam proses itu akan sangat mengganggu sekali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti bagi Anda yang sudah ingin jadi pemimpin kelompok, di kelompoknya ada 5 orang distributor, harus berani mencoba untuk menjadi pemimpin kelompok ya, karena ini penting sekali untuk belajar. Anda membangun jaringan, nanti punya ribuan jaringan, mau tidak mau Anda harus berani untuk menjadi seorang pemimpin ya. Menjadi pemimpin itu bukan bakat, tetapi keberanian. Kalau Anda tidak pernah berani menjadi pemimpin, takut salah, selamanya tidak akan pernah bisa menjadi seorang pemimpin dalam jaringan Anda. Jadi para pemimpin-pemimpin di bisnis ini biasanya karena terpaksa ya. Awalnya karena dipaksa oleh upline, dipaksa oleh keadaan untuk berani tampil di kelompoknya masing-masing. Akhirnya dia bisa lama-kelamaan berbicara itu bukan sesuatu yang sulit, tapi menjadi suatu kebiasaan. Nah, malam hari ini kita akan masuk ke minggu yang ke-3. Ya, sebelum acara kita mulai di minggu 3, ya seperti biasanya, budaya di KDI adalah saling bercerita tentang pengalaman. Setelah menjalankan aktivitas KDI ini selama 2 minggu, barangkali ada rekan yang punya pengalaman-pengalaman unik, baik ketika menjual produk, baik ketika mempresentasikan bisnis ini, atau baik ketika meminjamkan paket informasinya. Nah, barangkali ada pengalaman-pengalaman yang menarik, kita bisa sharingkan kepada kita semuanya. Ya, silakan. Ini juga bentuk daripada latihan untuk berbicara di depan orang banyak. Ya, kalau Anda tidak mulai saat ini mengambil peluang, mengambil kesempatan untuk berbicara di depan umum, ya selamanya tidak akan pernah muncul dalam menjadi orang-orang yang hebat di dalam dunia network. Silakan, toh ini menceritakan hanya pengalaman Anda sendiri, bukan pengalaman orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subadrus Tranmiono, tapi dalam keanggotaan Badrus, lebih mudah dipanggil Badrus. Asal dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, jadi Sanggau. Jadi kawan saya ini Romi yang mengenalkan. Jadi awalnya ikut NASA ini karena ingin cari solusi aja gitu. Jadi karena di rumah ini ada ternak ikan, kebetulan kondisinya tidak memungkinkan gitu, terlalu banyak zat karat. Jadi ingin mencari solusi, jadi coba dari ini. Lalu tanya kawan yang di Jogja gitu, dia beri solusi dengan NASA. Akhirnya setelah dicoba memang hasilnya luar biasa. Dan juga setelah itu kawan ini berikan peluang kepada kita untuk menjalankan bisnisnya. Dan saya belum pernah belajar tentang bisnis NASA, ya ngawur gitu aja. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada 17 distributor baru. Yang mana salah satunya ini sudah mulai menggarap sebuah PT. Sebuah PT yang mungkin nilainya ya sekitar ribuan hektar. Jadi mudah-mudahan saya kesini ini selain sambang saudara di Jawa juga ingin belajar dengan mungkin upline di sini, dan mohon minta diajari gitu gimana caranya menjalankan NASA dengan baik dan benar seperti itu. Ya mudah-mudahan harapannya karena kita orang awal di Kalbar, ya mudah-mudahan aset Kalbar ini luar biasa. Dia mempunyai perkebunan karet dan sawit yang luasnya bahkan kata Pak Isa tuh jutaan hektar. Jadi mudah-mudahan sukses untuk NASA. Salam NASA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
dari ikan sampai ke bisnis NASA, unik juga gitu ya. Ya, untuk Pak Mas Badrus dari Sanggo ya ini ya. Oh, Sanggo ini berarti Pontianak ke utara terus ke kanan ya, ke arah Putus Ibo ya. Ke arah Malaysia. Oh, ke arah Malaysia. Ya, mudah-mudahan nanti jadi eksportir. Karena bulan ini alhamdulillah terjadi peristiwa NASA mulai mengekspor ke Amerika. Permintaan awal 20.000 botol ya. Di sana memang tidak di multi level kan, tapi beli putus ya. Beli putus aja tetap ada poinnya. Beli putus ada poinnya. Di Amerika bagian barat itu dicoba satu negara bagian dulu. Nah, orangnya bilang kalau saya tidak minimal satu kontainer berarti saya gagal. Jadi bisnisnya nggak layak. Tetapi kemudian akhirnya setelah dikirim ke sana beberapa produk, ternyata dibandingkan dengan berbagai macam merek organik di sana, NASA luar biasa hasilnya. Nah, dari mana mereka tahu tentang NASA? Silahkan Anda yang pinter dengan membangun website internet, silahkan Anda membangun web Anda sendiri. Kemudian brosur-brosur yang ada di NASA wis di copy paste aja, masukkan web Anda, blok gitu ya. Kalau Anda ingin punya nilai tambah lagi, sedikit banyak Anda tahu bahasa Inggris ya, terjemahkan dengan bahasa Inggris, Anda kemas web Anda dengan bahasa Inggris sehingga orang lebih familiar, orang luar negeri lebih familiar. Walaupun prosesnya tahun yang lalu, artinya mungkin Anda prospek sekarang, minta pengiriman, minta dikirim beberapa sampel, kirim aja. Biar mereka mencoba, kemudian tetap yang penting kontak person tetap harus Anda lakukan kalau begitu, kalau Anda sudah mulai kontak pertama. Karena jangan sampai dia, NASA kan banyak di komputer ya, di internet ya, begitu Anda buka POC NASA gitu, wow, banyak sekali, itu dia tinggal milih mana yang paling menarik. Nah, di sini Anda perlu harus kontak. Kalau Anda tidak kontak nanti putus dengan Anda, apalagi zamannya sekarang itu yang namanya nomor handphone pun ganti-ganti, ya, ganti habis buang, ganti lagi lebih murah ya. Nah, itu tapi jangan sampai, minimal harus punya satu nomor yang selalu tetap di nomor handphone Anda ya. Ya, luar biasa. Terima kasih pengalamannya. Masih ada lagi tadi katanya mau. Selamat malam, nama saya Nur Hadi Prabowo, tempat saya di Taman Siswa. Saya bergabung NASA ini awalnya diajak mas saya Pak Alek. Selama 2 tahun saya ditawari, tidak pernah mau. Karena kebetulan bidang saya perhotelan, jadi saya awam melihat pertanian, agrokomplek itu saya sama sekali nggak tahu. Tadinya saya kerja di Jakarta. Setelah itu sebelum bulan puasa saya pindah ke Jogja dan buka usaha di Jogja. Terus karena saya sering lihat kakak saya nyetel VCD presentasi, sama di rumah itu buku-buku NASA banyak banget, saya iseng-iseng baca. Setelah saya baca, ternyata luar biasa potensinya. Makanya saya langsung memutuskan bergabung dengan NASA. Setelah saya bergabung, 1 bulan pertama ribut terus sama istri saya. Pergi terus kerjaannya katanya gitu. Terus sebulan itu saya dapat 3 dan downline saya 3 itu pasif semua. Saya sempat down dan 3 bulan saya nggak jalan. Setelah itu saya mulai berpikir, wah kalau begini terus saya nggak maju. Saya beli buku apa aja yang ada di NASA saya pelajarin. Terus akhirnya jalan, saya dapat downline di Lampung, Batam, Jakarta, di Bantul, Magelang. Dan saya terus terang aja, saya paling males presentasi datang. Setelah saya itu banyak permintaan, mas mau datang presentasi nih. Saya biasanya ngandalin kakak saya kalau ada permintaan, mas ada presentasi. Setelah jadwalnya selalu tembok dengan yang lain, kakak saya nggak bisa. Akhirnya saya harus ikut KDI, saya harus belajar ngomong di depan umum. Makanya saya yakin dengan KDI ini kita bisa mampu untuk presentasi yang baik dan benar. Sekian dan terima kasih. Iya, oke. Saya kira
Masih ada lagi satu? Oke, ya, kalau tidak, oke, kita giliran minggu depan ya. Jadi ya dari 4 cerita dari teman-teman kita tadi, saya kira banyak manfaatnya dan membuka peluang bahwa NASA ini peluangnya sangat luar biasa. Ada yang sampai ke Ambon, Ternate, ya, sampai ke berbagai daerah, bahkan sekarang mulai ke Amerika. Doakan Nepal, India ini besok dari pihak perusahaan berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan eksportir yang akan mensuplai ke Nepal dan India. Karena produknya sudah dipakai di sana, hasilnya sangat luar biasa. Ya. Jadi ini betul-betul sangat peluangnya luar biasa. Jadi yang terpenting di sini Anda tidak perlu harus fokus kalau lihat orang London terus di prospek gitu ya, London terus di prospek, enggak. Anda fokus saja membangun jaringan. Seperti kalau Anda lihat binatang laba-laba, ya, dia tidak pernah berpikir mau makan apa, ya, hari ini mau makan apa, tapi dia fokusnya dia membangun jaring. Nah, setelah jaringan itu terbentuk, ya, dari mulai lalat yang kecil sampai belalang yang besar, itu akan tertangkap di jaringan. Jadi Anda tidak perlu kemudian, wah saya mau fokus ngejar proyek. Silakan kalau Anda memang punya link, ya, punya kenalan di sana, tidak apa-apa. Tetapi kalau Anda sama sekali buta dengan proyek-proyek seperti itu, Anda nggak usah frustasi. Bangun aja jaringan. Nanti jaringan Anda yang akan menemukan proyek. Ya, saya juga awalnya buta dengan yang namanya internet, buta yang namanya hubungan dengan birokrasi. Walaupun saya lulusan sarjana sospol, itu kalau ketemu dengan birokrasi itu paling radong saya itu. Artinya bagaimana kita membangun hubungan dengan seperti itu, saya kurang nggak bisa, makanya saya fokus aja ke jaringan. Nah, akhirnya dari jaringan ada yang masuk ke PTP, ada yang masuk ke proyek-proyek swasta, ada yang masuk ke proyek-proyeknya. Ya, akhirnya kan terimbas juga dari sisi nilai poinnya atau nilai royaltinya. Jadi Anda ikut KDI di sini fokus ke jaringan. Nanti jaringan nanti akan bisa menangkap beberapa peluang-peluang yang sama sekali itu kadang-kadang sulit untuk Anda sentuh. Ya. Nah, pada malam hari ini sangat berhubungan erat dengan yang namanya membangun jaringan, yaitu ada yang satu-satu aktivitas yang tidak bisa Anda tinggalkan. Karena ini yang membedakan, yang namanya membedakan pekerjaan seseorang itu adalah di aktivitas yang satu ini. Jadi kalau membangun impian itu semua orang itu bisa membangun impian, dari mulai dokter, kemudian ya birokrat, ya swasta, itu semua punya impian, ya sama. Jadi kalau misalkan orang membangun impian gitu, Anda tidak tahu ini profesinya seperti apa. Atau orang bermimpi ngomong, wah besok saya kepingin jadi seperti ini, tidak ada bedanya, ya. Kemudian membuat daftar nama, ya, membuat daftar nama itu juga tidak bisa kita gunakan untuk membuat ciri orang itu profesinya apa. Karena setiap orang pasti nanti akan membuat daftar nama. Manakala bapak dan ibu sudah punya putra atau putri, kemudian putranya melamar orang atau putrinya dilamar orang, lalu kemudian punya hajatan, mau tidak mau ngundang orang, Pak, ya. Nah, ngundang orang mau tidak mau pasti nulis daftar nama. Semua orang pasti akan menulis daftar nama. Kemudian apalagi menghubungi, yang namanya menghubungi adalah pekerjaan manusia, berhubungan dengan sesamanya. Nah, aktivitas yang dari 8 langkah itu aktivitas yang keempat. Ini yang membedakan. Anda sebagai seorang distributor, pembangun jaringan, network building, pekerjaan Anda yang paling dapat dilihat adalah presentasi. Nah, kalau Anda melakukan presentasi, berarti Anda melakukan pekerjaan Anda. Ya, karena Anda tidak bisa lepas dari aktivitas yang namanya melakukan presentasi. Mau tidak mau, ya, seperti adiknya Pak Mas Nur Hadi. Nah, Mas Nur Hadi, walaupun menghindar dari aktivitas presentasi, hukum alam tetap akan menjerumuskan harus presentasi. Ya, jadi gitu. Akhirnya setelah dia presentasi, nampak, oh dia seorang distributor bisnis network marketing. Nah, ini yang membedakan, ya, antara pekerjaan dokter dengan pekerjaan seorang penasihat hukum. Yang membedakan apa? Aktivitas pekerjaannya. Nah, yang membedakan dokter pengacara dengan distributor NASA apa? Aktivitas pekerjaannya. Yaitu apa? Melakukan presentasi.
Nah, di sini sebelum nanti membahas mengenai teknis-teknis bagaimana kita melakukan presentasi, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Apa sih sebenarnya hal-hal yang perlu Anda pahami tentang aktivitas yang namanya presentasi itu? Ya, jadi awalnya Anda tentu menjalankan bisnis ini, salah satu harapan adalah mendapatkan penghasilan. Dan penghasilan ini bersumber dari omset Anda yang besar. Dan biasanya omset yang besar ini didapat dari jaringan Anda yang berkembang. Nah, jaringan yang berkembang ini akibat dari sebuah informasi yang terus berjalan. Ya, logikanya seperti itu. Nah, arus informasi yang semakin besar ini akan semakin banyak membuat orang bergabung dalam jaringan pemasaran Anda. Ya, akan sangat beda sekali aktivitas orang yang melakukan presentasi 1 hari 1 kali atau 1 bulan 30 kali dengan orang yang hanya melakukan 1 bulan 1 kali. Ini nanti hasilnya bumi dan langit setelah 5 tahun ke depan. Yang satu masih manajer, yang satu sudah diamond, dan bumi dan langit juga penghasilannya. Ya. Padahal bedanya cuma sedikit, bedanya cuma 1 sama 30. Tapi yang satu nanti 10 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang 1 juta dan 30 juta, bedanya sudah bumi dan langit, ya. Karena ini efek duplikasi. Nah, informasi apa yang harus Anda sampaikan? Yaitu mengenai peluang bisnisnya, produk, dan cara menjalankan. Nah, ini bisa Anda wakilkan dengan alat-alat yang ada secara praktis, bisa Anda pinjamkan kepada mereka, walaupun pada akhirnya tetap Anda mengemas atau melakukan aktivitas yang namanya presentasi. Nah, informasi peluang bisnis produk, cara menjalankannya itu dikemas dalam atau dinamakan aktivitas yang namanya presentasi. Nah, presentasi itu sama dengan iklan. Jadi semakin banyak iklan, biasanya perusahaan itu semakin besar. Jadi kalau Anda lihat di televisi, siapa yang iklannya paling banyak, ini biasanya perusahaan itu menunjukkan kebesaran kapitalnya, kebesaran perkembangannya. Nah, semakin banyak produk terjual, semakin banyak iklan itu ditayangkan. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan mengiklankan produk Anda? Ya. Nah, di sini adalah bukan perusahaan dan bukan upline Anda. Ya, perusahaan tidak akan mengiklankan di TV-TV, ya syukur satu saat kalau memang stoknya sudah berkembang di seluruh nasional di Indonesia. Kalau toh perusahaan itu mengiklankan, biasanya iklan layanan masyarakat. Nanti rencananya NASA akan mengiklankan tapi bentuknya layanan masyarakat. Ya, misalkan misalkan selamatkan bumi dengan menggunakan produk organik, ya, NASA gitu ya, sudah cukup gitu ya untuk meningkatkan pencitraan. Tetapi ada bentuk ajakan untuk menyelamatkan bumi kita. Jadi ada visi ke arah sana, ya. Nah, tapi di sini yang mengiklankan siapa? Yang mengiklankanlah Anda. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Anda melakukan aktivitas yang namanya presentasi. Ya, presentasi itu ada yang namanya presentasi informal, ada yang namanya presentasi formal. Ya, kalau yang namanya presentasi formal, ya memang sengaja Anda mengundang orang dengan jaringan Anda, sengaja mendatangkan orang di rumah Anda, kemudian Anda melakukan presentasi, itu presentasi formal. Ya, tapi kebetulan kalau misalkan Anda ketemu dengan seseorang lalu Anda terlibat dalam dialog pertanian, Anda ngobrol, kemudian Anda kenalkan produk NASA, visinya, itu juga namanya juga sudah melakukan presentasi karena menyampaikan arus informasi. Nah, semakin banyak presentasi, semakin banyak orang yang mendengar, dan tentu saja kemungkinan semakin banyak orang yang bergabung. Dan semakin banyak orang yang bergabung, kemungkinan besar momentumnya adalah semakin besar juga omset akan tercipta. Nah, distributor yang kurang berkembang grupnya biasanya ini tidak konsisten dalam melakukan presentasi. Mungkin di awal-awalnya dia semangat, ya, awal-awalnya semangat, tapi karena kena batu sandungan, ditolak nggak jalan, kemudian banyak kendala, akhirnya dia tidak melakukan lagi, tidak konsisten. Nah, ini biasanya perkembangan jaringan pun juga tidak akan sepesat kalau orang itu konsisten melakukan presentasi. Ya, lebih baik Anda 1 bulan mungkin 4 kali presentasi atau 10 kali presentasi tapi konsisten, daripada sebulan awalnya 60 kali presentasi, habis itu nggak pernah presentasi. Karena yang terpenting dalam menjalankan bisnis adalah konsistensinya, ya, bukan kecepatan tetapi konsistensinya. Nah, akan lebih bagus kalau Anda membangun kecepatan, tercipta momentum, Anda bangun lagi dengan konsistensi. Ini akan sangat luar biasa. Nah, presentasi ini sebenarnya adalah sebuah bentuk penawaran. Apapun bentuk bisnisnya, itu tanpa penawaran tidak akan terjadi yang namanya aktivitas bisnis.
Ya. Tidak ada presentasi berarti tidak ada penawaran. Tidak ada penawaran, tidak ada bisnis. Ya. Anda punya produk sebagus apapun, kalau tidak pernah ditawarkan sama orang, tidak akan pernah terjadi sebuah bisnis. Tapi kalau Anda punya produk sejelek apapun, penawarannya luar biasa, akan terjadi kontrak bisnis. Nah, hukum penawaran ya, produk sedikit, penawaran banyak, akan tercipta omset. Ya, paling tidak akhirnya produknya kehabisan produk gitu ya.